Assalamualaikum, halo semuanya. Masih pada inget nggak nih sama kakak? Kalau lupa, kenalin, nama aku Kak Alif dari Komdev FEUNJ. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Macam-macam peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah di Indonesia digolongkan menjadi 3 macam, yaitu ada yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan sejarah bercorak Hindu. Nah, adik-adik, kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Hal itu dibuktikan dengan peninggalan sejarah tertua berupa prasasti yang bercorak Hindu. Peninggalan sejarah bercorak Hindu adalah sebagai berikut. 1. Prasasti. Prasasti yang bercorak kerajaan Hindu ada banyak loh adik-adik. Di antaranya ada Prasasti Yupa, peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Lalu ada Prasasti Kebun Kopi dan Pasir Kolengka, peninggalan kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Lalu ada Prasasti Canggal, peninggalan Mataram Hindu di Jawa Tengah, dan lain-lain. Peninggalan kerajaan Hindu yang kedua ada Arca. Arca biasanya mewujudkan bentuk raja atau tokoh yang berkuasa pada waktu itu. Beberapa arca peninggalan sejarah yang bercorak Hindu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Arca Rajasari, Arca Patung Wisnu, peninggalan kerajaan Tarumanegara di daerah Jawa Barat. Lalu ada Arca Airlangga, peninggalan kerajaan Kahuripan di Jawa Barat. Ada Arca Huntang, peninggalan kerajaan Kediri di Jawa Timur. Ada Arca Harihara, Dewi Parwati, Puri Suhita, peninggalan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan Hindu yang ketiga ada Candi. Candi Hindu adalah bangunan untuk memuliakan raja atau tokoh terkemuka yang telah wafat. Dalam candi disimpan berbagai macam-macam benda seperti batu akik dan berbagai jenis logam dan saji-sajian yang disebut pripih. Candi-candi peninggalan sejarah yang bercorak Hindu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu Candi Dieng, peninggalan kerajaan Mataram di Jawa Timur. Lalu ada Candi Prambanan, peninggalan kerajaan Mataram di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu ada Candi Jawi, peninggalan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang peninggalan sejarah bercorak agama Buddha. Agama Buddha berkembang pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Mataram pada masa dinasti Shailendra. Jenis peninggalan sejarah kerajaan Buddha berupa: yang pertama ada prasasti. Peninggalan prasasti kerajaan Buddha diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada prasasti kedudukan bukit, lalu ada prasasti Palas Pasema, peninggalan kerajaan Sriwijaya di Palembang. Lalu ada prasasti Sojomerto, peninggalan kerajaan Mataram Shailendra di daerah istimewa Yogyakarta. Peninggalan kerajaan Buddha yang selanjutnya ada Candi Buddha. Pada umumnya digunakan sebagai tempat pemujaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama Candi Muara Takus, peninggalan kerajaan Sriwijaya di Riau. Lalu ada Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut, peninggalan kerajaan Mataram Shailendra di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peninggalan sejarah bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh ulama dan pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Peninggalan sejarah bercorak Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada masjid.
Nah, macam-macam masjid peninggalan kerajaan Islam diantaranya ada Masjid Indrapura di Aceh, Masjid Demak di Demak, Masjid Agung Banten di Banten, dan Masjid Kudus di Kudus. Yang kedua itu ada istana. Nah, macam-macam istana peninggalan kerajaan Islam diantaranya ada Istana Kasunanan di Surakarta, lalu ada Istana Kasultanan di Yogyakarta, Istana Kesepuhan di Cirebon, Istana Sultan Ternate di Ternate. Nah, adik-adik, hargailah peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah itu milik bangsa Indonesia, yang berarti milik kita bersama. Sebagai siswa, cara menghargai peninggalan sejarah yang dapat kalian lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa mengunjungi tempat bersejarah. Yang kedua, kalian bisa mempelajari bukti peninggalan sejarah. Dan yang ketiga, kalian bisa membandingkan berbagai peninggalan sejarah. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah membahas tentang peninggalan sejarah, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Badan Arkeologi Nasional yang anggotanya terdiri dari para ahli sejarah. Lalu pemerintah juga melakukan penjagaan seperti yang pertama, melakukan penjagaan atau pemetaan terhadap tempat-tempat bersejarah. Yang kedua, melakukan pemugaran atau perbaikan bangunan. Dan yang ketiga, pemeliharaan dan perawatan tempat bersejarah. Oke, karena tadi adik-adik sudah belajar tentang peninggalan sejarah, selanjutnya kakak ada soal nih. Dijawab ya adik-adik. Soal yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari peninggalan sejarah? Soal yang kedua, sebutkan beberapa prasasti peninggalan sejarah yang bercorak Hindu. Sekian materi dari kakak, semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.